tentang permasalahan Allah bersemayam di atas arsy. Dohirnya di sini ada, namun sebagai pelengkap bahwa pelengkapnya Allah bersemayam itu bersemayamnya di mana? Di tempat yang tinggi di atas langit. Maka ayat ini a'amintum man fis sama menjelaskan bahwa Allah bersemayamnya itu di atas langit. Maka pelengkap dari sifat istiwa. Istiwanya di mana? Di atas langit. A'amintum man fis sama. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit. Dan inilah dari fitrah semua orang-orang yang menyembah kepada Rabb mereka. Bismillah. Baik yang menyembah dengan benar seperti kita, dan juga kelompok-kelompok yang sesat dari kelompok-kelompok yang beragama selain agama Islam. Mereka menjadikan Rabb Tuhan mereka. Lalu tempatnya di mana? Dari segi fitrah mereka menjadikan Rabb mereka di atas. Maka di sini kaum muslimin meyakini semua, mulai dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, umat-umatnya, baik yang setelah itu kafir musyrik dari Yahud dan Nasara, maka mereka meyakini Allah di atas langit. Tidak ada yang mengatakan Allah di bumi, Allah itu di bawah seperti kita, tidak ada. Maka al-Yahud wal Nasara wal Muslimin semuanya mengatakan Allah di langit. Dan di sini kita imani Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Pelengkapnya di mana di arsy itu? Arsy-Nya di mana? A'amintum man fis sama. Maka bersemayamnya di atas langit. Ini makna dari ayat yang kedua ini. Dan antum juga bisa melihat bagaimana orang-orang musyrik kafir yang mempunyai Rabb, ilah, mereka mensifatkan semua Rabb yang mereka sembah di atas, menandakan secara fitrah sifat di atas itu adalah baik. Contohnya kelompok Hindu. Maka orang-orang Hindu yang menyembah dewa-dewa, dewa-dewa dari mana coba? Dewa-dewa hasil karangan sastrawan Hindu di zaman dulu, dari Begawan, di kitab Mahabharata. Katanya ada dewa Shiva sebagai pembuat alam raya, dinamakan Mayapada. Dunia ini dinamakan Mayapada. Kemudian Shiva butuh kepada dewa lain, apa? Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa yang dia itu menjaga alam raya. Setelah dibuat oleh Shiva, dijaga oleh Wisnu. Maka Wisnu bertugas, dia menjaga alam raya. Nah, kemudian Wisnu tidak bisa turun ke bumi langsung, terlalu besar. Lalu bagaimana dia mengutus utusan dinamakan Krishna? Jadi kisah wayang nih. Nah, Krishna untuk membantu Pandawa dari kelompok Kurawa yang 100. Akhirnya menang di perang Baratayuda. Wah, jadi dalang kita. Adapun di zaman sebelum itu, katanya di saat Dasamuka ataupun Rahwana membuat kemungkaran sebelum zamannya Kurawa, maka Wisnu pun ingin menghancurkan Rahwana, tapi terlalu besar baginya. Akhirnya membuat avatar. Jadilah kepada Rama. Jadilah kisah Ramayana dan Sinta. Alhasil mereka meyakini Wisnu, meyakini Shiva, dan dewa-dewa yang lain. Seperti Pandawa nanti bapak-bapaknya dewa, karena bapak mereka Pandu sudah meninggal. Akhirnya Dewa Bayu untuk Bima sebagai bapaknya dan pengasuhnya. Kemudian Dewa Indra, Dewa Guntur untuk Arjuna. Kemudian Dewa Brahma dan Dewa Aswin dan yang lainnya. Itu semua mereka anggap ada. Terbayang sekarang keyakinan seseorang diibadahi, kita tumpahkan darah
dan juga harta untuk bersedekah kepada dewa-dewa tersebut. Ternyata dewa itu hasil fiktif dari karangan Mahabharata. Oke lah, kalau itu mungkin antum agak jauh karya Mahabharata. Kita ambil saja yang dekat, Marvel. Misalnya tokoh Marvel, Spider-Man atau siapa misalnya. Biar dekat, Wolverine. Nah, dipuja, dianggap dewa karena mempunyai Thor, mempunyai kekuatan dewa dan tidak bisa mati. Disembah bahwa Thor itu ada dan dia di negeri sesuatu yang intinya poin pendalilan kita bicara, mereka meyakini Wisnu, Shiva dan dewa-dewa dan yang lainnya, maka mereka itu adalah di atas dari bumi ini. Maka mereka mengatakan di mana para dewa itu? Di Gunung Mahameru. Bukan Gunung Semeru di Indonesia, tetapi Mahameru ala mereka adalah the Mount Everest, puncak tertinggi, di mana mereka meyakini bahwa para dewa itu di sana. Maka ini keyakinan mereka dan keyakinan orang-orang Buddha juga, bahwa Buddha Gautama sekarang sedang di Shangri-La. Shangri-La kata mereka adalah nirvana. Nirvana adalah surga mereka. Maka mereka meyakini Buddha Gautama di atas. Semua dari kelompok-kelompok yang mempunyai Tuhan-Tuhan yang salah, mereka menganggap Tuhan mereka harus di atas karena tempat yang fitrah lebih dari mereka. Dan bahkan mitologi Yunani, orang Yunani kuno dulu, di mana mereka mengatakan bahwa Kronos adalah bapaknya para dewa, yang melahirkan dari Kronos itu anak namanya Zeus, dewa terkuat. Maka Zeus itu akhirnya kadang menikah dengan perempuan manusia, jadilah Hercules dan yang lainnya, dan Achilles. Kesimpulannya, mereka jika ditanya di mana Zeus berada, di Gunung Olympus. Maka Gunung Olympus, gunung keyakinan mereka, para dewa bersemayam di sana. Kesimpulannya, sifat menetapkan Allah di atas langit, alhamdulillah kita mempunyai dalil yang benar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, amintu man fis sama. Adapun fitrah dari kelompok yang menyembah Tuhan-Tuhan yang sesat dari mereka, meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka di atas, menandakan fitrah menetapkan Rob yang kita sembah meskipun salah atau benar harus di atas. Namun bagaimana sekarang bagi mereka yang notabene muslimin, yang mana Allah menetapkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka menolak dari kelompok ahlul bidah. Maka berkoar-koarlah yang mengaku dai kondang, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Bingung atas Robnya, di mana Allah? Nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah. Akhirnya banyak dari potongan-potongan videonya di saat berdoa, Allah Karim dan sebagainya, menunjukkan ke langit. Orang ini di saat ditanya Allah di mana, tidak boleh menetapkan Allah di langit, tidak boleh menetapkan Allah di suatu tempat. Tapi di saat dia berdoa, di saat diceramah dia berdoa, Allah menunjukkan ke langit. Maka ini contradiction dari fitrah. Maka kembali kepada permasalahan, dari mana ayat amintu man fis sama? Apa hubungannya dengan istawa? Tidak ada lafaz istawa, namun menjelaskan istawa di atas ars. Itu di mana? Di atas langit. Sehingga Allah itu tempatnya di atas. Dan ini seperti kami sebutkan tadi, fitrah. Semua yang menyembah Rob-Rob itu menjadikan Rob sembahan mereka di atas. Seperti orang-orang kafir musyrik pun mengatakan Rob di atas. Dan begitu pun kelompok orang-orang kufar Quraisy. Maka mereka mensifatkan untuk Allah sifatul ulu, Allah itu di atas. Dan mereka berdoa dengan mengangkat tangan kepada Allah.
namun mereka melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung-patung mereka. Dan begitu pun orang-orang Nasrani yang sekarang ada. Mereka musyrik, menjadikan Isa yang seorang rasul menjadi anak Allah. Namun ibadah mereka meyakini Allah di atas. Maka kesimpulannya kelompok yang menafikan, yang notabene dari kaum muslimin, mengatakan Allah tidak boleh di atas, itu lebih parah daripada Yahud dan Nasara dan kelompok orang-orang musyrikin Hindu, Buddha dan sebagainya. Bahkan orang-orang Yunani kuno, mereka menetapkan Zeus itu di Gunung Olympus, maknanya di tempat yang tinggi. Walau alam Gunung Olympus itu ada apa tidak, di Italia itu ada apa tidak Gunung Olympus, nanti dibahas di pelajaran geografi. Alhasil mereka menetapkan Rob mereka di atas. Adapun orang-orang yang sudah makan bangku sekolahan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak menempati ruang. Disifatkan Robnya seperti itu. Padahal Rob mengatakan Ar-Rahman 'alal ars istawa, a'amintum man fis sama dan sebagainya. Dan tidak cukup dengan itu, diulang-ulang di tempat Al-Quran seperti kami sebutkan di surat Yunus, surat Ar-Ra'd, dan juga Al-A'raf, Al-Hadid, dan juga Amin tumang fis sama di surat Al-Mulk. Alhasil diulang-ulang oleh Allah sengaja. Untuk apa? Untuk berpikir, wahai mereka orang-orang yang menafikan Allah itu di atas, untuk berpikir bagaimana mereka menafikan ayat-ayat yang banyak ini. Namun mereka tidak berpikir dan akhirnya menyelisihi sunnah mereka. Diketahui bahwa mereka itu mengangkat tangan di saat berdoa. Adapun pendalilan dari hadis, kalau tadi disebutkan dengan satu ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa dan a'amintum man fis sama, tidak ada pendalilan istiwa, namun menunjukkan tempat istiwanya itu di atas langit. Adapun pendalilan di dalam hadis maka banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa huwa muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah, innallaha lama qadal khalqa kataba indahu fawqa arsihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis terdahulu. Dan wajah pendalilannya di saat Allah Jalla wa'ala menulis semua apa yang terjadi di kitabnya. Kataba indahu fawqa arsihi, maka Allah menyimpannya di atas arsnya. Ini menjadi pendalilan Allah itu di atas al-ars. Maka ini pendalilan dari hadis tentang permasalahan Allah bersemayam di atas arsnya. Dan datang pula di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW akhadha biyadih, mengambil tangannya. Faqala ya Aba Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardin wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Wahai Abu Hurairah, bahwa Allah itu menciptakan 7 langit dan bumi-bumi, dan di antara keduanya fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di kitab tafsir dan dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi di Mukhtasar Al-Ulu, dan telah dihasankan oleh para ulama. Maka hadis ini pun maknanya di dalam Al-Quran, bahwa Allah khalaqas sab'a samawatin fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy, persis seperti di dalam ayat surat As-Sajdah. Maka ini pendalilan dari hadis. Dan para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan di kitabnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah dengan sanad-sanad yang sahih bahwa
Allah itu bersemayam, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan para ulama ahlu sunnah di dalam kutub-kutubnya yang banyak menetapkan sifat al-istiwa untuk Allah Jalla wa'ala. Dan di mana Allah beristiwa, baru dijawab di atas langit, dalilnya a'amintum man fis sama. Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain, sumastawa alal ars, kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan tentang permasalahan sifat Allah bersemayam. Kelompok ahlul bid'ah yang tidak menginginkan sifat Allah itu bersemayam di atas ars, seperti mereka yang mengatakan Allah tidak menempati ruangan, atau Allah itu tidak boleh di atas tetapi Allah itu di bumi bersama kita, Allah itu dimanapun berada, fi kulli makan, maka Allah di kamar bersama kita, Allah di masjid bersama kita, kalau kita mandi Allah di WC bersama kita, iya dan billah. Maka ini adalah penghinaan untuk Allah. Sehingga jika mereka mensifati Allah di mana-mana di muka bumi ini, maka apa makna dari istiwa bagi mereka? Ditakwilkan kepada makna istaula, Allah menguasai al-ars.